Saya Ervina Lanialoho dengan NIM 250001211200068 dari kelas 4A. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. 1 orang meninggal dunia. Ini dia. Tadi dia jendrung. Itu nih bahaya. Sejumlah warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan panik saat banjir bandang menyeret sejumlah rumah serta warung makan. Tak hanya mengakibatkan kerusakan rumah, namun banjir juga merusak lahan persawahan warga. Ya, pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir di Rawajati dan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Ketinggian air mulai dari 1 sampai 3 meter, di mana banjir di 2 lokasi ini terjadi akibat luapan Kali Ciliwung. Ratusan rumah warga di 3 RW di Rawajati, Jakarta Selatan terendam banjir Senin pagi. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 hingga 2 meter. Walaupun banjir tergolong tinggi, warga tetap bertahan di lantai 2 rumah dan memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Kawasan pemukiman warga ini kerap banjir karena berada persis di bibir sungai. Kontur tanah yang berada di cekungan juga membuat kondisi banjir semakin parah. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di kota Tangerang, salah satunya di perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan rumah warga di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur terendam banjir tadi malam dengan ketinggian air lebih dari 50 cm. Setidaknya 5 kelurahan dan 1 desa di Kabupaten Pamekasan terdampak banjir akibat luapan air sungai Semajid di Kali Jombang karena intensitas hujan yang tinggi. Air masuk ke pemukiman warga sejak Rabu malam sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Puluhan warga dievakuasi oleh tim gabungan dari tim BPBD, PRPB, TNI dan juga Polri serta relawan PM. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi tiap tahunnya pada musim hujan, dan lama-kelamaan bencana banjir justru semakin banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan juga semakin besar dampaknya bagi warga masyarakat. Banjir adalah peristiwa atau kejadian di mana tenggelamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Dampak banjir dari segi ekonomi dapat dilihat dari rusaknya rumah dan perkakasnya, tanaman pertanian, serta hilangnya hewan ternak. Selain itu, banjir juga membuat terganggunya aktivitas perekonomian penduduk karena hilangnya akses penduduk karena terendamnya jalan utama maupun alternatif. Banjir juga dapat berdampak pada bidang sosial. Jumlah penduduk dari suatu daerah biasanya berkurang setelah banjir terjadi di daerah tersebut. Hal ini memaksa perubahan dan adaptasi terhadap suatu komunitas sosial di daerah tersebut. Banjir juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama diare. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi mengandung bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua, demam berdarah. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh gigitan nyamuk yang menginfeksi virus dengue. Yang ketiga yaitu penyakit kulit. Penyakit ini biasanya karena infeksi jamur, kurat, serta kudis. Hal ini menyebabkan seseorang mengalami gatal hebat pada permukaan kulit. Dan yang keempat yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Penyakit ini terjadi karena adanya infeksi pada saluran pernapasan akibat adanya virus, bakteri,
atau zat lain yang muncul di lingkungan pedesaan. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir. Yang pertama, menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Yang ketiga, memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keempat, jangan membangun rumah di bantaran sungai. Yang kelima, bersama aparat setempat membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Yang ketujuh, tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk pengungsi. Yang kedelapan, bentuklah tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Yang kesembilan, bila memungkinkan untuk meninggikan bangunan rumah, buatlah dinding penghalang banjir. Yang kesembilan, amankan dokumen penting. Yang kesepuluh, buatlah rencana penyelamatan dan komunikasi apabila banjir datang. Hal-hal yang perlu dilakukan saat terjadi bencana banjir. Yang pertama, matikan listrik di dalam rumah dan segera hubungi PLN untuk memutuskan aliran listrik. Yang kedua, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin, dan apabila ingin meninggalkan rumah, pastikan rumah sudah terkunci dan aman. Yang keempat, jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Hal-hal yang dapat dilakukan pasca bencana banjir. Yang pertama, segera bersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, waspada terhadap kemungkinan binatang seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Yang ketiga, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Yang keempat, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi resiko diare karena penyakit ini paling sering menjangkit korban banjir. Yang keempat, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Yang kelima, terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas di komunitas Anda.